oleh Bella Sophie di sini. Ini adalah dua artis yang sebetulnya sama-sama punya pengalaman juga dengan komentar-komentar di sosial media. Tadi Luna Maya bilang, oh gue punya pengalaman di tahun waktu itu kena kasus juga luar biasa. Orang tuanya pernah juga mendapatkan efek yang serupa? Pastilah, orang ring satu saya pasti, orang terdekat tuh pasti udah kena ceceran sih. Tapi for me, untungnya sih keluarga ya, include saya gitu. Kayak saya selalu bilang gitu, saya nggak punya waktu untuk ngurusin hal-hal seperti kamu itu. mengatakan kepada dirimu sendiri, saya nggak punya waktu nggak buat punya, ngurusin gitu. Maksudnya ngapain? Saya mendingan pusing masalah sales kerjaan saya gue masih bikin apa lagi ya, bisnis apa lagi? Oke, gue mau marketingnya bagaimana? Gue bisnis plan apa lagi ya kira-kira produk yang gue mau bikin? Lebih baik saya mengisi otak saya dan hari-hari saya dengan hal yang seperti itu. Back again gitu loh. Orang yang punya waktu untuk komentar di Instagram pasti tuh anak-anak sekolah yang belum punya kesibukan gitu loh. Jadi mereka mencari kesibukan dan melihat orang itu seperti kok kehidupan gue nggak bisa seperti itu. Jadi mungkin mereka jadi benci sama kita gitu, karena kok hidup gue begini-begini aja. Makanya aku bilang benci sama cinta tuh tipis banget gitu. Mungkin mereka suka sama kamu, Bella gitu. Kamu kan suka foto mobil mewah kamu, tas kamu, mungkin sebenarnya mereka tuh pengen merasakan kehidupan seperti kamu, jadi nggak kesampean gitu loh. Mungkin Nggak, ya. maksudnya anggap aja tuh sisi kita coba reverse psychology deh gitu. Iya sih mungkin, tapi kan kritik yang sehat itu sebenarnya bisa gitu loh, jangan berkomentar yang seperti itu. Ya namanya juga orang kalau nggak waktu sekolahnya, cari perhatian ya. Pertama itu kalau waktunya sekolah dia nggak belajar, nggak sekolah, jadinya ya maaf aja. Bahasan. Ada yang pembahasan kalau bilang orang pintar pasti akan membahas sesuatu yang bermutu dan berguna. Orang yang kurang pintar pasti akan membahas sesuatu yang cetek lah, shallow gitu-gitu aja. Orang yang bodoh pasti akan membahas sesuatu yang bodoh gitu. Kita sekarang minta Luna dan Bella Sophie kalau melihat tayangan ini apa komentar kalian? Tayangan apa nih? Dia syuting sitkom komedi tuh di salah satu TV swasta. Dia diwawancari tentang perannya sebagai wanita Batak. Nah, seharusnya nih ya, dia kan sebagai wanita Batak bangga dong bawain logat Medannya, logat Bataknya. Nah, di situ dia terkesan malah kayak apa ya? Kok gue jadi Batak sih gitu? Apa sih? Aku nggak tahu. Iya, Bella mungkin Jadi bisa jelasin. ya itu salah satu yang aku laporkan. Jadi sebenarnya di situ dia ini menjadi provokator untuk orang-orang jadi membenci saya. Kan pada saat itu saya membintangin sinetron sebagai orang Batak. Ditanya dong sama wartawan, gimana rasanya jadi orang Batak? Oh kalau aku kan Medan sebenarnya. Terus udah gitu awalnya aku cerita, aku telepon papa, gimana pak kalau ngomong Batak tuh gimana sih sebenarnya yang pasti banget. Terus papa bilang harus kalau ngomong gitu kan. Terus aku bilang di situ hari pertama kepalaku sampai sakit karena harus suaranya kenceng banget. Itu kan sesuatu hal yang aku rasakan, aku bagi ke orang. Terus udah gitu aku bilang, terus wartawannya bilang gini, mau nggak dibawa bahasa seperti itu di kehidupan sehari-hari. Aku aja dengan susah payah untuk menghilangkan logat gitu kan. Karena kan kalau sinetron-sinetron yang lain kan nggak selamanya Batak, kan ada yang lain gitu kan. Ntar aku takutnya ntar orang ilfil lagi ngeliat aku ngomong Batak, diplesetin sama dia seolah-olah aku itu menghina Batak. Itu yang menjadi awal. Maksudnya orang ilfil sama kamu. Bukan aku ilfil sama Batak, aku takut orang ilfil sama aku karena ngomongnya Batak. Oh jadi begitu. Bataknya nggak fasih begitu ya. Mungkin maksudnya dia begitu. Maksudnya aku sih begitu, tapi I jadi see. diplesetin Ya terus. gini lah, maksudnya ini juga sering terjadi gitu. Kita ngomong apa ininya. Jadi kadang-kadang dari kitanya juga sebagai public figure gitu, even saya sampai saat ini pun juga masih kalau berbicara tuh tujuannya maksudnya ngomong ini baru dikit udah di-cut apa ya namanya editing atau apa. Kita-kitanya juga sih sebenarnya yang harus bisa memilih dan ingin menyampaikan sesuatu dengan kata yang baik dan benar agar orang-orang yang tadinya nggak suka sama kita nggak punya celah untuk memotong gitu. Tapi pasti susah. Pernah berapa kali begitu Luna? Pernah kamu ngomong apa tiba-tiba orang nerimanya sering ya? Dulu sering ya kamu begitu ya? Dulu sering saya ingat banget. Ini Luna sampai ada yang protes, ada yang marah, ada yang ngomel juga ada ya. Banyak deh pokoknya. Banyak lah pokoknya. Jadi Ya, tapi itu menjadi kamu gini lah. belajar sekarang.
Waktu itu gini deh, saya nggak bilang saya pintar sekarang, tapi saya pernah muda, saya pernah bodoh, saya pernah nggak ngerti apa-apa, saya pernah nggak paham. Karena apa? Keterbatasan saya. Karena saya nggak mau mencoba untuk belajar gitu. Jadi semakin kita bertambah dewasa, proses itu kan berjalan. Oh, iya. Kalau kita orang yang bisa mengintisarikan sesuatu kejadian, kita serap ilmunya, kita pelajari apa kesalahan saya, Itu bisa apa yang diperbaiki. harus saya lakukan untuk kedepannya lebih baik. Jadi kalau kamu ada masalah gini, kamu nggak usah terlalu bersedih. Kamu introspeksi diri juga. Iya, apa maka- sih yang harus aku lakukan Iya untuk benar-benar. menghadapi Makanya masalah makanya itu kedepannya? kan kemarin kan aku sempat tarik diri dulu kan, tarik diri, aku introspeksi juga. Jadi dari sini ke depan aku juga lebih berhati-hati dalam bersikap. Pasti kan banyak juga Sekarang pelajaran-pelajaran udah yang aku ambil dari masalah kemarin. Nah ini kalau masalah yang kemarin kamu dikomentari busananya dengan Aha. Sandi Ya, Aulia. apalagi sih banyak banget kayaknya ya. Kok gue ketinggalan berita ya? Hah? Oke. Ini kan aku Jadi datang gini, ke ada acara di- acara award ya kan award. dengan baju ini. Itu temanya sebenarnya pop art kreatif. Yang datang itu kayak Putri Daun gitu-gitu. Jadi kayak permen-permen candy gitu loh. Terus dia bilang, coba dong komentari foto bajunya dia. Terus dia bilang dia mungkin terinspirasi dari kupu-kupu malam. Emang dia nggak mengerti apa arti kupu-kupu malam? Iya. Kamu baca nggak dia jawab di Instagramnya? baca, dia gentle banget. Oke. Terus Gentle kamu udah banget. ketemu sama Aku Sandi Aulia? belum ketemu. Oke. Jadi Sandi Tapi Aulia. dia minta Ini maaf. maksudnya karena itu. Iya, karena Tadinya kupu-kupu. dikomentarin kupu-kupu malam. Dia, sebenarnya Bella Sophie juga komentari di pet kamu ya. Aku di PT bisa nyebar ya. Makanya kamu berarti teman kamu yang di pet yang nggak baik. Kalau milih teman juga harus hati-hati. Oke, jadi ini ada permintaan maaf dari Sandi Aulia. Sandi Aulia mengatakan bahwa dia memang teringat sebuah judul lagu tanpa mengetahui jelas arti lagu tersebut. Lagunya itu Titi ciptaan Titi Puspa. Loh, ini gue udah tahu arahnya. Titi Puspa yang dipopulerkan kembali oleh siapa entah. Aduh, ya ampun. Aku nggak kepikiran loh, sumpah. Aku cuma taunya Titi Wah, Puspa. lihat saya aja ngomong. Iya, aku nggak kepikiran kalau itu dinyanyikan lagi oleh apa itu? Oke. Ariel. Ini tapi Tapi bagus, maksudnya dia berjiwa besar karena dia mengakui kesalahan. Tapi kamu kesel banget. Aku juga kalau misalnya aku salah, aku minta maaf. Kemarin kan aku juga udah minta maaf kan. Kalau misalnya ada orang-orang Batang yang tersinggung, aku juga udah minta maaf sama semua. Ya gitu. Oke. Nah, Tersinggung lah, siapa sih yang nggak tersinggung? Karos bajunya kayak kupu-kupu malam deh, terinspirasi dari kupu-kupu malam. kupu-kupu malam saya ini tawon. Tawon malam. Tapi Luna. Yes. Saya menyengat ya. Iya, menyengat. Tapi kamu kalau lihat dia, kalau melihat dia emosi sekarang gitu, kamu pernah berada di posisi emosi juga Nggak kan? apa-apa, masih muda. Masih muda. Semua tuh masih perasaan. Oh, Jadi nggak apa-apa kayak tadi saya bilang gitu. Semua orang tuh gini, semua orang tuh akan melewati satu proses. Nanti kalau kamu lihat dulunya kamu gitu, gila ya gue kok begini ya. Pasti tuh gue akan Kamu udah sempet gitu belum? Lihat, gue dulu begitu ya. Sekarang udah sempet kayak setelah menikah dan sekarang aku kan seorang ibu ya, walaupun cuma ibu tiri, aku udah sempet mikir kayak, kok aku kemarin begini ya? Yang mana tuh? Iya kemarin lah kalau misalnya disuruh bawa tas. Oh, tas-tas mau yang apa? aja gitu, Lu buka-buka bawa. apa gitu ya? Terus aku sekarang lebih berpikir, kok aku kemarin mau ya gitu. Itu siapa yang nyuruh? Ya kreatif tuh yang nyuruh. Ya, Oh, kamu namanya mau? juga mau. Oh, kamu mau? Ya namanya aku masih gimana ya? Masih terbawa emosi. Oke. Kode. Nah, sekarang Kode. ini yang pengen kita tahu juga ini postingan. Oh, Viti, Bella dan Ridowati. Siapa? Ridowati itu istri pertama suaminya. Oh my Oke, kita lihat yang berikut God. ini. Gua pikir Rode. Kalau saya berharap ya kalau masuk di tempatnya dia jagain dia gitu. Kalau sama saya jaga dia. Maksudnya kita sama-sama menjaga suami. Oh iya. Iya. Jakarta kali Gimana ini Kak kalau kita bareng-bareng. tinggal satu rumah di Jakarta? Insya Allah nanti. Wih, ada kepikiran ke sana. Ada kepikiran ke sana. Ada niat ke sana. Duduk nggak di situ? Ya, duduklah. Mas di situ, Mas. Berarti ada niat ke sana. Gimana? Ada niat, cuman nggak jadi satu rumah, rumahnya berdekatan. Oh, keinginan. Ya kita kan nggak tahu apa yang bakal terjadi ke depannya. Yang penting sekarang masih baik-baik aja, Baik-baik itu aja. sudah alhamdulillah banget gitu loh. Kedepannya kalau misalnya nanti dikasih kesempatan seperti itu, ya kenapa? Oke,
Oke, mau dibahas sekarang nih apa nanti? Saya pikir Hah? tadi Ridho Roma. Oke, kita akan bahas lebih dalam. Saya pengen tahu sebetulnya. Saya juga pengen tahu. Prosesnya gimana sampai bisa foto bareng, press conference bareng. Itu Ridhowati luar biasa. Selain berikut ini jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi.